wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rizkan Ali Guru Arahab dengan NIM 0104 201064 dari program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menjelaskan sebuah materi tentang iman dan realitas kehidupan sosial, dan nanti ada berbagai etika-etika dalam kehidupan kita. Nah, baik, langsung saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al-imanu bitu wa sab'una au bitu wa sittuna su'bah dolha qawla la ilaha illallah wa adanaha imatul ada anit tariqi wal haya'u suhbatum minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini jelas kita sama mengetahui di mana iman itu ada berbagai banyak cabangnya. Ya, ada puluhan lebih. Nah, dan yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya iman ketika kita bisa menyingkirkan sebuah batu ataupun duri dalam jalan, maka itu adalah merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malu juga merupakan bagian dari keimanan. Nah, jadi jika kita kaitkan hadis ini yang berbicara tentang keimanan ini dengan realitas kehidupan kita sosial atau kehidupan kita sehari-hari, tentu sangat berkaitan sekali, di mana kita juga sering mendengarkan dalam Al-Quran sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman selalu disandingkan dengan kata amilus solihat atau amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada kalimat amanu, tentu ada amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, jadi iman ada kaitannya dengan perbuatan amal soleh, dan perbuatan amal soleh merupakan bagian dari kehidupan sosial. Nah, jadi dalam kehidupan sosial kita tentu berbuat kebaikan, berbuat sesuatu baik menolong kepada orang lain, abalum minan nas, kita menyingkirkan duri dari jalan agar nanti ketika ada orang lewat di jalan tersebut dia tidak terganggu dengan duri atau dengan batu. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, maka itu adalah merupakan bagian dari keimanan yang tumbuh, yang melekat dalam diri kita, sehingga pantaslah ketika ada kata amanu, kata iman, selalu disandingkan dengan amal soleh atau kehidupan sosial kita. Maka keimanan yang tumbuh dalam diri kita, ketika iman kita mulai tumbuh dengan baik, maka hal tersebut akan melahirkan buah dari keimanan tersebut adalah amal soleh. Nah, inilah merupakan makna dalam kandungan dalam sebuah hadis ini yang menjelaskan tentang keimanan dan kaitannya dengan amal soleh, dan juga malu merupakan bagian dari keimanan tersebut. Adapun pembahasan selanjutnya tentang etika silaturahmi dan juga nanti etika bertetangga. Nah, yang pertama adalah mengenai etika silaturahmi. Nah, dalam Islam sendiri silaturahmi adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan, bahkan
kita harus senantiasa bersilaturahmi kepada tetangga, kaum kerabat, orang yang dekat dengan kita maupun orang jauh, karena ini merupakan sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu harus ada etika-etika, baik etika bersilaturahmi, etika bertetangga, etika berpolitik, dan lain sebagainya. Nah, dalam etika bersilaturahmi tentu ada yang harus kita pahami terlebih dahulu. Mana ketika kita melakukan sebuah silaturahim ke tempat seseorang, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita bersilaturahmi kepada kaum kerabat kita adalah dengan niat yang baik dan ikhlas. Dan ketika kita sampai ke tempatnya, kita terlebih dahulu mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Nah, ketika tidak ada yang mengetuk, tidak ada yang menjawab, maka alangkah baiknya kita pulang dan datang di lain hari. Namun ketika kita diizinkan masuk, maka kita masuk rumah tersebut dengan ucapkan lafaz assalamualaikum dan kita masuk ke dalamnya dengan sopan dan santun. Nah, di samping itu juga etika dalam silaturahmi, kita harus memakai pakaian yang sopan, yang baik. Jangan kita memakai pakaian-pakaian yang sifatnya terbuka ataupun mengundang nafsu syahwat yang tidak baik, yang tidak mencerminkan seorang muslim yang sejati. Nah, ini merupakan etika-etika yang harus kita lakukan ketika kita bersilaturahmi. Kemudian, anjuran silaturahmi tentu sangat besar ya dalam Islam sendiri, di mana etika silaturahmi harus tetap kita jaga, harus kita tetap lestarikan ketika kita masuk dalam sebuah rumah. Kemudian etika bertetangga. Nah, dalam sebuah ayat dalam Al-Quran disebutkan pada Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini merupakan landasan ayat yang bercerita tentang etika dalam bertetangga. Nah, tentu kita pahami tetangga kita adalah kaum kerabat kita, teman dekat kita, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita, maka ini merupakan tetangga. Nah, etika yang harus kita lakukan ketika kita bertetangga dengan mereka, tentu kita harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita sendiri. Karena khairun nas anfa'ahum linnas, baik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka etika yang pertama harus kita jaga dalam bertetangga adalah kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kemudian kita harus senantiasa memuliakan dan menghormati tetangga tersebut, karena mereka orang yang dekat dengan kita, yang berada di samping rumah kita. Maka kita harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda yang ada di sekitar kita. Nah, itulah merupakan etika kita dalam bertetangga. Di samping itu juga banyak etika-etika yang lain, yang mana kita tidak mengganggu kenyamanan, kita tidak mengganggu mereka dengan membuat sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atas perbuatan kita. Di samping itu juga ketika kita mengobrol dengan mereka, kita harus senantiasa menghindari obrolan yang terlalu lama dan menjenguk mereka ketika mereka dalam keadaan sakit. Nah, ini merupakan harus kita jadikan aktualisasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam bertetangga. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai POAC atau fungsi-fungsi manajemen dan beserta uraiannya. Nah, dalam sebuah hadis yang berbicara tentang planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian atau pembagian tugas, actuating, pelaksanaan tugas tersebut, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, dari 4 fungsi manajemen ini tentu ada dibahas dalam Islam. Pertama adalah planning atau perencanaan, dan ini bersangkut paut dengan actuating atau pelaksanaan tugas. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanati wasayyiati."
Summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabal hasanati was sayyiati. Summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahul hasanati kamilah ila akhir hadis. Nah, dalam hadis ini berbicara tentang planning atau perencanaan beserta actuating atau pelaksanaan. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu harus mempunyai sebuah planning untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Kita harus membuat rencana-rencana untuk mencapai sebuah target sebagai seorang muslim yang baik. Nah, samping itu juga dalam sebuah pelaksanaan tentu kita harus menyesuaikan dengan rencana yang telah kita susun agar nanti tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Nah, dan yang ketiga, pengorganisasian. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda berbicara tentang mengenai pengorganisasian dalam riwayat Imam Bukhari, seseorang diutus sebagai khalifah atau pemimpin kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong kepada kebaikan dan memerintahkan untuk mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini tentu kita memahami bahwasanya dalam sebuah pengorganisasian, pembagian tugas, seorang harus dituntut untuk bisa membagi peran-peran seseorang itu untuk bisa mengerjakan yang baik-baik, bukan sebaliknya mengorganisasikan atau membagi sebuah tugas kepada hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wattabiq as-sanatil hasanah wa khaliqun nasya bi khalqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus. Nah, dalam hadis ini tentu kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai etika berpolitik. Nah, etika politik adalah salah satu sarana yang diharapkan suatu harmonis antara pelaku dan antar kekuasaan sosial politik serta antar kelompok suatu kepentingan bisa mencapai sebesar-besarnya kemajuan dalam berbangsa dan bernegara yang tujuannya untuk mendahulukan kepentingan publik ataupun masyarakat ataupun kepentingan bersama. Nah, tentu dalam hal ini harus mempunyai etika-etika yang baik dalam berbangsa, bernegara dan lain sebagainya. Nah, dalam etika berpolitik tentu harus mengedepankan sikap kejujuran, ya. Kejujuran merupakan syarat keutamaan moral, sehingga moral-moral lainnya, nilai-nilai yang lainnya tercipta dalam diri seseorang tersebut. Samping itu juga harus amanah, dapat dipercaya dalam memegang suatu kekuasaan ketika seseorang ditempatkan dalam sebuah ranah kekuasaan. Dan yang terakhir adalah larangan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lebih kita kenal dengan KKN, ya. Merupakan hal yang sangat dikecam dalam agama Islam, karena perbuatan ini merupakan perbuatan dan tindakan negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, dan bahkan negara sendiri. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal martasi war-ra'isa yakni alladhi yamsi bainahuma. Ya. Rasulullah SAW bersabda melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan sebagai perantara di antara keduanya. Nah, jadi hadis ini menyerangkan tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga hal tersebut harus kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi umat Rasulullah yang selalu cinta kepada sunnahnya dan selalu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan Allah dan selalu mengerjakan segala perintahnya. Mungkin cukup sekianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada terdapat di sana sini, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya
Ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.